kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita. Kita mau berikan yang terbaik hanya buat Tuhan. Kita mau berikan pujian, syukur, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini sampai saat ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Kau yang begitu mengasihi kami Tuhan, Kau yang memelihara hidup setiap kami Tuhan. Karena itu Bapa, sore hari ini kami mau naikkan segala pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau naikkan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan seluruh kekuatan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir saat ini, dan Engkau melawat setiap umat-Mu saat ini ya Bapa. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan, dan Engkau berikan sukacita yang baru buat jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau undang Engkau hadir, Engkau bertata atas setiap pujian kami, dan biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi
kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Yesus. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah.
setiap janji-janji. Engkau pasti menepati setiap janji firman. Itulah sebabnya kami berpegang akan janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kami persembahkan korban syukur, puji-pujian, sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Sebab itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Jika ketika benih firman ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Saya kembali saudara ya. Shalom Tuhan. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah orang benar di tempat yang salah. Saya ulang ya. Orang benar di tempat yang salah. Itulah judul perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan buka Alkitab dari kitab Mazmur pasal yang pertama, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, di ayat yang pertama mulai. Judul perikop adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, saya percaya bahwa saudara pasti sudah sering mendengar atau bahkan juga berulang kali mendengar dan membaca ayat ini, karena ayat ini sangat populer ya. Ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu bicara firman Tuhan. Pemazmur berkata, orang yang suka firman Tuhan, bahkan merenungkan firman itu siang dan malam, ia disebut sebagai orang yang berbahagia. Digambarkan, diibaratkan orang yang suka firman itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tentu kita tahu salah satu kebutuhan utama pohon untuk bertumbuh dan berbuah itu adalah air. Selain sinar matahari, sari-sari makanan dari tanah, namun juga air adalah salah satu kebutuhan vital bagi tumbuhan atau pohon untuk bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau pohon ditanam di tepi aliran air, maka bisa dipastikan pohon itu pasti akan bertumbuh dengan baik. Kebutuhannya tercukupi, terpenuhi. Ya, bukan hanya bertumbuh, pohon itu juga akan bisa menghasilkan buah.
Itulah gambaran orang yang suka firman Tuhan. Ya, karena itu saya sangat berharap jemaat Tuhan GB Rahel menjadi jemaat Tuhan yang suka firman. Ya, jadi kalau dengar firman jangan alergi, dengar firman jangan dianggap sesuatu yang membosankan. Justru firman Tuhan ini penting buat hidup kita. Pujian memang penting, ya, karena saat kita memuji Tuhan, kita meninggikan, memuliakan Tuhan. Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Tetapi firman Tuhan juga penting. Karena itu dalam doa saya katakan, kami mau ambil sikap seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena kita berkata, Maria mengambil bagian yang terbaik. Bagian apa? Duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk apa? Mendengar firman Tuhan. Ya, jadi umat Tuhan, mari sama-sama kita jadi umat Tuhan yang suka firman, cinta firman. Itu yang Alkitab katakan berbahagia. Nah, orang yang berbahagia dikatakan suka firman, namun tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dengan kata lain, kalau ada umat Tuhan yang sebagai umat Tuhan ya, namun masih suka duduk dalam kumpulan pencemooh, suka berdiri di jalan orang berdosa, maka itu boleh dikatakan orang benar di tempat yang salah. Ya, orang benar, umat Tuhan. Kita jadi benar karena Kristus sudah mati buat kita. Baru-baru ini kita memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Saat kita percaya kepada kematian kebangkitan Kristus, maka Kristus membenarkan kita. Kita jadi orang benar. Selanjutnya, setelah dibenarkan oleh korban Kristus, kita belajar hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, semua kita layak disebut sebagai orang benar. Nah, namun sangat disayangkan ada orang benar, sudah benar, orangnya sudah benar, namun berada di tempat yang salah. Ya, yang digambarkan oleh pemazmur, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, ini adalah orang yang berada di tempat yang salah. Seharusnya orang benar berada di tempat yang benar. Namun ini orang benar, tapi berada di tempat yang salah. Ya. Nah, saya mengajak sore ini kita akan belajar bersama-sama dari beberapa contoh di Alkitab untuk membantu kita mengerti seperti apa orang benar berada di tempat yang salah. Ya, supaya kita tahu, kita mengerti hal ini, jangan sampai kita jadi seperti ini. Karena orang benar yang berada di tempat yang salah itu akan mengalami kerugian. Bukan kerugian kecil, kerugiannya sangat besar. Ayo kita lihat contoh-contoh yang akan membantu kita mengerti kerugian orang benar berada di tempat yang salah. Yang pertama, contoh yang pertama. Kita lihat Kejadian pasal 13. Ini contoh dalam Alkitab, orang benar di tempat yang salah. Kejadian 13 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Cukup sampai situ dulu, Bapak Ibu kasih sekat ya. Kejadian 13, nanti kita akan lanjut pada ayat yang berikutnya. Contoh yang pertama Alkitab tunjukkan adalah seorang yang bernama Lot. Pasti kita tahu siapakah Lot. Lot itu adalah keponakan dari Abraham. Ya, nah Lot ikut Abraham itu sudah cukup lama. Saya percaya karena Lot dekat dengan Abraham, Abraham mengajarkan banyak hal kepada Lot.
Ya, karena itulah Lot mengerti banyak hal dari Abraham sebagai pamannya, sebagai omnya. Lot belajar banyak. Dan ketika Lot belajar banyak dari Abraham, maka ketika Abraham diberkati, Lot juga diberkati. Nah, Alkitab mencatat mereka diberkati luar biasa. Mereka punya ternak yang sangat banyak. Abraham punya ternak banyak, Lot juga punya ternak banyak. Nah, satu ketika terjadilah perebutan, ya, tempat di mana ternak-ternak mereka akan makan, sehingga terjadi pertikaian, gitu ya, pertentangan, perkelahian, karena rebutan tempat makanan ternak. Karena ternaknya banyak, butuh tempat makanan ternak. Nah, yang bertengkar bukan Abraham dan Lot, bukan. Yang bertengkar ini adalah gembala ternak Abraham dan gembala ternak Lot. Mereka bertengkar, berebut tempat untuk ternak bisa makan. Ya, dan itu terjadi sampai beberapa kali. Nah, melihat hal ini, Abraham merasa ini tidak boleh diteruskan. Kalau diteruskan ini bisa jadi pertikaian ini bukan hanya antara gembala ternak mereka. Pertikaian ini lama-lama juga bisa terjadi antara mereka berdua, antara Abraham dan Lot. Ada rasa tidak enak, ya. Nah, karena itu Abraham berkata kepada Lot, ya, Lot, ini kita ini kerabat, kita ini keluarga, ya. Baiklah, pisahkan diri, ya. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Silakan, kamu pilih. Kamu mau ke arah mana? Kamu mau ke tujuan mana? Aku ke arah yang sebaliknya. Nah, ketika Lot diberi kesempatan seperti itu, tadi kita sudah baca, ya. Lot langsung melayangkan pandangannya, matanya, dilihat, ya, mana ya kira-kira tempat yang subur, tempat yang menjanjikan untuk masa depan Lot. Ya, lalu Lot melihat ada sebuah tempat dinamakan Lembah Yordan, di mana di Lembah Yordan dan sekitarnya itu terletaklah kota-kota seperti Sodom, Gomora, dan yang lain-lain. Lot melihat tempat itu begitu indah, tempat itu begitu subur, tempat itu sangat menjanjikan untuk masa depan, seperti taman Tuhan, katanya begitu. Ya, lalu Lot memilih tanpa berdoa, tanpa tanya Tuhan. Lot langsung memilih hanya berdasarkan pandangan mata. Ya, nah memang saudara, ya, kalau kita manusia, karena kemampuan kita ini terbatas, kalau kita disuruh memilih sesuatu, biasanya yang dilakukan itu adalah apa yang kita lihat. Kalau kita lihat, wah ini kok lebih menarik ya, ini kok lebih memikat, kita pilih yang lebih menarik. Biasanya begitu ya. Bahkan sampai pada soal jodoh pun demikian, so. Wah, ini kok lebih cantik, ini kok lebih tampan, dipilihlah yang itu, so. Ya, seringkali kan seperti itu. So. Pandangan mata ini memang seringkali sangat berperan dalam kehidupan seseorang menentukan pilihan. Nah, Lot dipakai pandangan matanya, ya. Secara manusia memang tidak salah, saudara, secara manusia. Namun kalau kita lihat, kita belajar nanti, ternyata pilihan Lot itu keliru. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh Pak, kelirunya di mana? Kan tempatnya indah, tempatnya subur, seperti taman Tuhan. Kan ini pilihan yang tepat, ya, pilihan yang cocok ini, ya, untuk masa depan. Tapi ternyata tidak demikian. Ingat, pandangan mata kita itu terbatas. Kita hanya bisa menjangkau terbatas. Nah, kalau kita memilih berdasarkan pandangan mata kita saja, kita bisa salah pilih, keliru dalam memilih. Ya, oke. Sekarang kita lihat, saudara, ya. Kejadian pasal 13 tetap. Sekarang lanjut di ayat yang ke-12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota Lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ternyata yang dipilih Lot itu adalah daerah-daerah yang memang subur, tetapi daerah itu di dekat Sodom. Ya, 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan.
Jadi ternyata tempat yang indah secara pandangan mata Lot sebagai manusia, tempat itu dekat dengan Sodom yang dikatakan orang-orangnya sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, udah apa toh Pak? Yang dipilih kan cuma tempat yang subur. Tapi kan soal orang-orangnya kan tidak masalah. Bapak Ibu jangan lupa, kalau kita tinggal di dekat orang-orang yang seperti apa, maka orang-orang yang tinggal dekat kita itu sangat mempengaruhi hidup kita. Sangat mempengaruhi. Dengan siapa kita sering bertemu, dengan siapa kita sering bergaul, maka itu otomatis mempengaruhi hidup kita. Nah, Lot memilih tempat yang dekat dengan Sodom. Orangnya sangat jahat, berdosa terhadap Tuhan. Nah, awalnya Lot cuma berkemah di dekat Sodom. Namun kalau kita lihat lebih lanjut, ya, saya teruskan ya. Tetap dalam kitab Kejadian, sekarang pasal yang ke-14 di ayat yang ke-12. Saya lompat ya. Nanti ayat-ayat yang lain Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri untuk menyingkat waktu. Juga Lot, anak saudara Abram, ya, keponakan Abram tadi ya, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kalau tadi di pasal 13 dicatat Lot itu diam berkemah di dekat Sodom. Tetapi di pasal 14 dicatat Lot sudah diam di Sodom. Tarikan kenikmatan dunia ya itu memang kuat. Karena kita ini masih manusia, mengenakan tubuh daging. Nah, sesuatu yang nikmat dan menyenangkan secara daging itu punya daya tarik yang kuat. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena tarikan, ya. Lot awalnya cuma berkemah di dekat Sodom, tapi di pasal berikutnya Lot bukan hanya sekedar berkemah di dekat Sodom, tapi sekarang Lot diam di dalam Sodom. Nah, selanjutnya Lot bukan cuma diam di dalam Sodom. Kita lihat sekarang Kejadian pasal 19 di ayat yang pertama. Ini lompat langsung ya. Kejadian 19 ayat yang pertama. Perikopnya berjudul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Stop, cukup sampai situ. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Ya, jadi ternyata Lot ini dikatakan duduk di pintu gerbang Sodom. Mungkin bagi Bapak Ibu kalau membaca ini kelihatannya biasa ya. Kita mesti tahu bahwa tradisi pada masa perjanjian lama, kalau seseorang duduk di pintu gerbang sebuah kota, berarti orang itu adalah tua-tua dari kota tersebut. Orang yang sering berkumpul bersama, ya duduk di pintu gerbang, maka orang itu berarti tua-tua dari kota. Ya, jadi bukan cuma penduduk biasa, tapi sekarang jadi tua-tua. Itulah sebabnya dikatakan Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Jadi kalau kita lihat pertama kali berkemah di dekat Sodom, lalu kemudian meningkat tinggal diam di dalam Sodom. Dan yang ketiga sekarang bukan cuma tinggal diam, dia jadi tua-tua kota Sodom. Jadi Bapak Ibu lihat, tarikan dunia itu begitu kuat. Ya, jadi kalau kita tidak hati-hati ya, kita anggap tidak apa-apa. Itu ingat, tarikan dunia, daya pikat keduniawian untuk menarik kita itu kuat. Dibuktikan Lot bukan cuma berkemah di dekat Sodom, dia akhirnya masuk tinggal di dalam Sodom. Bukan hanya tinggal di dalam Sodom, dia akhirnya jadi tua-tua kota Sodom. Ya, padahal dicatat tadi Sodom penduduknya gimana sih? Penduduknya bukan cuma jahat ya, sangat jahat.
dan berdosa di hadapan Tuhan. Nah, Lot tinggal di tempat yang seperti itu. Bukan cuma singgah ya, tapi tinggal di tempat yang seperti itu. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, loh Pak, kalau gitu mana bisa Lot dikategorikan sebagai orang benar? Lot tinggal di tempat Sodom, orangnya orang-orang berdosa, ya, orang-orang yang sangat jahat. Wah, Lot mana bisa dikategorikan sebagai orang benar? Ternyata di Perjanjian Baru ada satu ayat yang menunjukkan bahwa Lot ini disebut sebagai orang benar. Mari kita lihat ya. 2 Petrus 2 di ayat yang ke-7. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia roh besar, yaitu Allah, menyelamatkan Lot, orang yang benar. Jadi sebutan Lot adalah orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Inilah orang-orang Sodom. 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang Sodom, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Itulah perbuatan orang Sodom. Sehingga jiwanya Lot sebagai orang benar itu ya, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Contoh yang pertama dari Lot kita bisa lihat, orang yang benar. Ternyata Alkitab katakan Lot ini orang benar, sebut. Ya, walaupun dia tinggal di kumpulan orang-orang berdosa, tapi masih dikategorikan sebagai orang benar. Karena Lot tidak terlibat di dalam kejahatan mereka secara langsung. Enggak. Ya, waktu malaikat Tuhan datang, Lot menyambut malaikat Tuhan itu dengan sangat baik. Wah, penduduk kota langsung bilang sama Lot, ayo keluarkan itu 2 tamumu, keluarkan. Kami mau pakai mereka. Kalau sudah baca itu seperti itu ya. Kata mau pakai mereka itu dalam bahasa asli. Kata pakai di situ dalam pengertian seks. Padahal penduduk kota ini mayoritas kebanyakan itu laki-laki yang datang ke rumah Lot. Nah, tamunya Lot, malaikat Tuhan waktu itu datang mengenakan tubuh laki-laki. Jadi laki-laki hendak melakukan seks kepada laki-laki. Itulah dosa homo. Jadi dosa homo bukan cuma ada sekarang, ternyata di masa Perjanjian Lama sudah ada. Ya, jadi saking rusaknya, begitu bejatnya ini kota Sodom, sampai tamu itu diminta mau digarap. Nah, sudah bisa bayangkan ya, saya tidak lanjut lagi ya. Tapi ini menunjukkan betapa rusak, betapa jahat orang Sodom. Tapi Lot bilang tidak boleh, jangan. Ini tamuku, ya, tidak boleh. Jadi Lot tidak terlibat dalam perbuatan jahat mereka, tapi Lot tinggal di tengah-tengah orang yang jahat. Jadi Bapak Saudara, inilah contoh yang pertama, orang benar tapi tinggal di tempat yang salah, berada di tempat yang salah. Ada akibatnya, ya. Kalau orang benar berada di tempat yang salah, ada akibatnya. Meskipun dia tidak terlibat dalam dosanya, tidak ikut dalam dosanya, tapi ada akibatnya. Dikatakan tadi jiwanya tersiksa. Nah, sudah otomatis ya, kalau kita suka kebenaran, cinta kebenaran, lalu setiap hari lihat yang tidak benar, dengar yang tidak benar, ini hati, pikiran, jiwa kita ini pasti rasanya tidak enak, tidak nyaman, tidak senang, ya, tersiksa. Karena apa? Bertentangan dengan batin kita, ya. Nah, akibatnya bukan hanya jiwanya Lot tersiksa, tetapi ada satu ayat menunjukkan. Mari kita lihat ya, Kejadian 19 ayat yang ke-26. Ini akibat orang benar berada di tempat yang salah. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Jangan ditutup dulu ya, bagi saya lanjut ayat yang berikutnya.
Akibatnya bukan cuma jiwa Lot tersiksa. Ketika Sodom dan Gomora hendak dihancurkan, ya, maka Tuhan mengeluarkan Lot, istri dan kedua anaknya dikeluarkan. Nah, waktu dikeluarkan itu diberi pesan, nanti kalau kamu keluar dari Sodom Gomora, jangan noleh, ya, jangan noleh, terus jalan pandang ke depan, keluar, tidak boleh noleh. Tapi istrinya Lot, hatinya tertinggal di belakang. Sebab waktu mereka keluar itu mereka buru-buru. Mereka tidak bisa bawa harta mereka, tidak bisa. Padahal Lot dan keluarganya ini adalah salah satu orang yang kaya di kota Sodom. Tapi karena terburu-buru tidak bisa bawa harta, tidak bisa. Ya, jadi mereka cuma keluar orangnya saja, tapi hartanya tertinggal. Nah, istrinya Lot, hatinya ini masih ada di hartanya. Ya, jadi waktu dia jalan, pikirannya masih tertuju ke sana terus, sampai akhirnya bukan cuma pikirannya, kepalanya juga ikut noleh. Noleh ke Sodom Gomora, jadi tiang garam, mati, binasa. Wah, ini akibat yang fatal, ya. Orang jadi tiang garam, mati, binasa. Ini istrinya Lot. Lanjut, ya. Sekarang ayat yang ke-36. Tetap Kejadian 19 ayat 36. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Kalau saudara baca ini kelihatannya biasa, ya, tapi ini bukan biasa, ya. Ini benar-benar, maaf, menjijikkan. Ya, kalau saudara baca ayat sebelumnya, kedua anaknya Lot, anak-anak perempuan ini putus asa karena mereka keluar, mereka berada di tempat terpencil. Yang kakak sama adik perempuan ini saling ngomong gitu, ya, waduh, ini nasib kita gimana? Ya, nggak ada laki-laki di sini. Padahal kita harus menyambung keturunan. Bagaimana ini? Lalu mereka berencana ayahnya dibuat mabuk. Dan singkat cerita, ketika ayahnya mabuk, terjadilah perbuatan yang sangat tidak benar. Sehingga kedua anak perempuan Lot hamil dengan bapaknya sendiri, Ikes. Wah, benar-benar memalukan. Jadi kalau sudah lihat, akibat orang benar berada di tempat yang salah, itu keluarganya hancur, berantakan. Istrinya jadi tiang garam, anak-anaknya melakukan seperti ini. Aduh. Ya, ini contoh yang pertama. Ya, orang benar tapi berada di tempat yang salah. Saya percaya kalau waktu itu Lot pilih tempat yang benar, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tempat mana yang harus aku tuju? Saya percaya tidak akan terjadi seperti ini. Tapi karena Lot cuma memilih berdasarkan pandangan matanya, keliru, tempat yang salah, orang-orangnya jahat, berdosa di mata Tuhan. Akibatnya bukan cuma jiwa Lot tersiksa, keluarganya hancur, berantakan. Yang kedua, contoh yang kedua, ya, orang benar di tempat yang salah. Yang kedua adalah Daud. Mari kita lihat 2 Samuel 11 ayat yang pertama mulai. 2 Samuel pasal yang ke-11 di ayat yang pertama mulai. Perikopnya berjudul Daud dan Betseba. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah tahu, ya. Saya baca satu ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dan selanjutnya. Nanti Bapak bisa baca sendiri, ya. Daud waktu itu dikatakan semua raja lagi maju berperang. Orang yang berperang itu biasanya siaga, waspada, namanya perang, ya. Tapi orang yang tidak berperang, orang yang santai, itu biasanya lengah, tidak waspada. Nah, saat waktunya waspada, waktunya siaga, Daud ini malah santai. Dan di tengah Daud
lengah karena santai, jatuhlah Daud ke dalam dosa. Ya, ini orang yang benar. Daud ini orang benar mestinya ya, tetapi dia berada di tempat yang tidak seharusnya. Seharusnya dia maju ke medan perang, dia tetap siaga, ya, dia tetap waspada. Tapi ternyata saat semua siaga, Daud malah santai, Daud malah lengah, membuat akhirnya Daud jatuh. Bukan hanya jatuh dalam perzinahan, kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya, Daud akhirnya jadi otak perencana pembunuhan. Siapa yang dibunuh? Yang dibunuh adalah suaminya, Batseba. Daud tak membunuh dengan tangannya sendiri, tidak, tapi Daud jadi otaknya pembunuhan Uria, suami Batseba. Ya, betul-betul orang benar di tempat yang salah, mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, karena itu Alkitab mengingatkan ya, kalau kita mungkin merasa diri kita kuat, kadang-kadang ada anak Tuhan berkata, Pak, kalau saya punya prinsip yang kuat, saya ini tidak mungkin jatuh, Pak, tidak mungkin. Kalau saya ini wis digoda bagaimanapun saya tidak akan jatuh. Satu ayat mengingatkan kita. Yuk kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-12. Ini ayat yang sangat tegas mengingatkan umat Tuhan kalau merasa dirinya kuat. Ini ayat mengingatkan 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Jadi teguh berdiri maksudnya merasa diri kuat. Oh, kalau saya tak mungkin jatuh, tak mungkin. Merasa dirinya kuat. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dengan kata lain, Tuhan mau ingatkan umat Tuhan, kita ini masih manusia, terdiri dari daging. Tidak ada yang kuat. Ya, yang kuat itu kalau kita bersama dengan Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita, itu membuat kita kuat. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tidak bisa. Daud mungkin merasa diri kuat, harusnya dia siaga ikut perang, tapi dia merasa tidak perlu, aku santai aja, ya, lengah. Karena dia merasa, tidak apa-apa, tidak siaga, tidak waspada, tidak apa-apa, ya, mengaku kuat kok, jatuh. Ya, orang benar berada di tempat yang salah, akhirnya jatuh. Bukan cuma jatuh dalam perzinahan, tapi dia jadi otak pembunuhan. Contoh yang ketiga saja. Contoh yang ketiga ada di Yunus pasal yang pertama. Contoh yang ketiga adalah Yunus, ya. Yunus pasal yang pertama di ayat yang pertama mulai. Perikopnya berjudul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini ceritanya Yunus disuruh Tuhan pergi Niniwe. Ya, mengapa? Yunus disuruh berseru, menyerukan supaya mereka bertobat. Nah, ini beda, Saudara, ya. Yunus memang disuruh pergi ke tempat orang-orang yang jahat supaya mereka bertobat, tapi bukan tinggal di sana, cuma datang menyerukan bertobatlah, kalau tidak kamu akan dihukum. Itu saja tugasnya. Ya, memang Tuhan kasih perintah begitu. Tapi Yunus tidak mau. Mengapa Yunus tidak mau? Niniwe itu adalah ibu kota Asyur, bangsa Asyur. Nah, bangsa Asyur ini adalah salah satu bangsa yang sering menyerang, merugikan, menyakiti bangsa Israel. Jadi Yunus merasa, lah kok enak. Ini Niniwe, orang-orang Asyur ini kok enak. Tak serukan pertobatan. Nah, kalau mereka bertobat, lah kok enak. Biar mereka jahat, nanti kena hukuman.
Kalau sudah kena hukuman biasanya ngomongnya gimana saudara? Syukur, kapok, rasano. Lah wong jahat sering menyakiti bangsaku, bangsa Israel, sekarang kena hukuman, rasano. Memang kamu jahat. Nah biasanya kan manusia begitu saudara. Yunus juga begitu. Dia merasa tidak bisa. Dia punya solidaritas yang tinggi terhadap bangsanya. Maka bangsa yang sering merugikan dan menyakiti bangsanya, dia ingin supaya bangsa Asyur dihukum. Itulah sebabnya dia tidak mau ke Ninive. Maka Alkitab mencatat dia lari, dia pergi ke arah yang berlawanan. Jadi kalau Ninive ada yang kata ke sana, dia pergi ke sana, jauh dari hadapan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saat naik kapal? Alkitab mencatat Tuhan menurunkan angin ribut. Kapal yang dinaiki itu dihantam oleh angin badai, oleh angin ribut, sampai kapalnya itu hampir tenggelam. Semua yang ada di kapal itu sudah ketakutan. Ya pasti ya, orang kalau naik kapal kena angin badai, saya pernah naik kapal, bukan angin badai, cuma angin sedikit, ya. Tapi karena memang tidak biasa, itu kapalnya kan goyang-goyang. Ya kapal kecil ya, perahu kecil, kena angin goyang. Saya hati sudah hilang. Yang paling saya pikirkan nomor satu apa? Karena waktu itu ada istri sama anak-anak masih kecil. Saya pikir, waduh, ini naik kapal sampai jungkir. Sing tak selamat tuh di sini mana? Oh iya kan, tangan saya cuma 2. Ya ini ada istri saya, ada anak 3, ya ada Bu Rohani. Dan tak selamat tuh di sini mana ini? Tidak bisa, di tengah laut ya. Jadi begitu ada angin, saya langsung ngomong pak, gitu ya. Saya ngomong sama bapaknya itu ya, yang anu kapal, lu pak, hati-hati pak, gitu ya. Hati saya sudah hilang ya. Bukan untuk diri saya, tapi saya kepikiran keluarga saya apa. Ya saya mikir, ya, kalau Yunus naik kapal dihantam angin badai, waduh hatinya sudah hilang, entek sudah hatinya ya, pasti. Itu semua yang ada di kapal itu ketakutan sudah ya, bingung. Itu muatan sampai dibuang ya, maksudnya meringankan beban kapal. Tapi tetap ya karena angin badai yang begitu kuat, itu mereka tidak bisa lagi mengendalikan kapal itu. Ya, lalu singkat cerita dibuang undi. Siapa ya penyebabnya malapetaka? Ternyata yang kena undi adalah Yunus. Nah memang penyebab kapal ini dihantam angin badai adalah Yunus. Ya, dan memang Alkitab mencatat ketika Yunus dilemparkan keluar dari kapal, dilemparkan ke laut, langsung angin badai itu berhenti. Orang benar di tempat yang salah. Tuhan suruh pergi Niniwe, Yunus sedang tidak mau, lari, ya, lari dari panggilan Tuhan. Bisa terjadi seorang umat Tuhan mengalami masalah, dihantam angin badai, karena mungkin lari dari panggilan Tuhan, lari dari kehendak Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan mengalami kesulitan, tantangan, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Betul. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan badai, kesulitan datang. Rupanya kita sedang keluar dari kehendak Tuhan. Kita sedang lari dari panggilan Tuhan. Seperti Yunus, orang benar di tempat yang salah. Ya, akibatnya sungguh luar biasa. Oke, sekarang kita lihat contoh yang terakhir, yang keempat. Yang pertama Lot, yang kedua Daud, yang ketiga Yunus, yang keempat sekarang Petrus. Contoh yang keempat adalah Petrus, ya, salah satu murid Tuhan, bukan murid biasa, dia murid inti. Mari kita lihat Lukas 22 ayat yang ke-54. Lukas pasal yang ke-22 di ayat yang ke-54. Perikopnya berjudul Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Perhatikan kalimat berikut. Dan Petrus mengikut dari jauh. Ya, padahal ada pengikut Tuhan yang lain, ngikut Tuhan Yesus dekat. Waktu disalibkan pun dekat dengan Tuhan Yesus. Itu ibu Tuhan Yesus, wanita-wanita itu dekat. Tapi Petrus ngikut, tapi ngikutnya itu dari jauh. Akibatnya kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya,
ketemu sama orang-orang yang nunjuk Petrus. Loh, kamu ini kan salah satu muridnya Yesus itu. Petrus bilang apa? Bukan. Menyangkal, pindah ke sebelah sana. Kelihatan lagi ada orang yang bilang, kamu ini kan pengikutnya itu, Yesus itu yang sedang diadili. Bukan. 3 kali menyangkal. Orang benar di tempat yang salah. Seharusnya kalau Petrus memang mau ikut Tuhan ya ikut sungguh-sungguh. Dekat Tuhan. Kalau memang mau ikut. Kalau enggak ya jangan ikut dari jauh. Tuhan mau kalau kita ikut Tuhan, kita buat keputusan ikut Tuhannya sungguh-sungguh. Ya, ada satu ungkapan sehari-hari itu ngomong begini. Kalau sudah basah, ya sekalian basah. Jangan kepalang tanggung. Contoh, kalau adik-adik berenang, ya, waktu berenang, kalau kita berada di dalam air, maka kita tidak sakit, so. Tapi kalau berenang itu masuk sebentar di air lalu tubuh basah di atas, ya, dingin, ya, masuk sebentar keluar lagi, gini. Lama-lama yang terjadi apa, so? Sakit. Karena waktu di atas kena angin, tubuhnya basah, masuk angin. Nah kalau sudah basah, ya jangan kepalang tanggung, ya basah sekali. Kalau memang tidak siap untuk basah, ya lebih baik tidak usah berenang, ya duduk saja di pinggir, so. Betul kan? Nah kalau tidak kan malah sakit, so. Ya. Nah mengikut Tuhan juga seperti itu. Kalau kita buat keputusan Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Kalau memang buat keputusan mau ikut Tuhannya sungguh-sungguh. Jangan kayak Petrus cuma lihat dari jauh, ya. Takut rupanya, ya. Rupanya Petrus tidak berani menyatakan, ya kalau dia ini memang muridnya Tuhan Yesus. Karena itu cuma melihat, ikut dari jauh. Malah akhirnya mengalami seperti ini, menyangkal Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan mau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang benar di tempat yang salah membawa kerugian yang sangat besar. Lalu mari Bapak Ibu Saudara bersama saya kita berdoa minta Tuhan tolong beri aku hikmat supaya aku yang sudah jadi orang benar, bukan benar karena kita yang baik, bukan, ya, kita benar karena Kristus sudah mati dan bangkit buat kita. Kita dibenarkan. Sekarang kita mau terus belajar hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Nah, kita yang sudah jadi orang benar, jangan sampai berada di tempat yang salah. Kalau memang Tuhan utus seperti kayak Yunus, oke, diutus cuma sesaat, setelah itu ya keluar. Tidak terus tinggal dalam kumpulan orang seperti itu, enggak, hancur. Seperti kayak Allah tadi hancur, so. Ya, tidak karu-karuan malah. Mengapa orang benar ada di tempat yang salah? Kita baca ayat terakhir, setelah ini pelayan mimbar kembali maju ke depan. 1 Raja-Raja 19 di ayat yang ke-13, lalu disambung ayat yang ke-15 bagian A. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-13 dan ayat 15 bagian A. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Suara ini suara Tuhan, ya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Stop sampai situ dulu, ya. Jangan ditutup dulu. Jadi Elia waktu itu sedang lari, so. Lari dari apa? Lari ketakutan karena diancam oleh Isabel. Isabel bilang, kamu sudah membunuh nabi-nabi Baalku sekian ratus. Tunggu, kalau besok tidak aku buat nyawamu seperti nyawa nabi-nabi. Dengar ancaman Ratu Isabel, takut melarikan diri. Saat Elia melarikan diri, datanglah firman Tuhan. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dengan kata lain, orang benar ada di tempat yang salah. Itulah Tuhan tanya, apa kerjamu di sini? Lari ketakutan. Kita lihat ayat 15 bagian A, ya. 15 bagian A. Firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalan. Amin. Cukup sampai sini. Pergilah, kembalilah ke jalan. Dengan kata lain, Tuhan tidak ngomong, kalau ada orang benar ada di tempat salah, ayo balik, Jangan terus diam di sana, jangan. Hancur nanti, betul? Hancur.
ruginya bukan rugi sedikit, ruginya rugi fatal. Kayak Lot, keluarganya berantakan, istrinya jadi tiang garang. Kayak Daud jatuh dalam perzinahan, jadi otak pembunuhan. Yunus dihantam badai, ya ditelan ikan yang besar. Petrus, karena ikut dari jauh, akhirnya malah menyangkal Tuhan Yesus. Rugi. Tuhan bilang, kembalilah ke jalan. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan kita mimbar kembali maju ke depan. Biarlah Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya supaya kita sebagai orang benar, kita berada di tempat yang seharusnya. Dalam satu pujian kita katakan, ku rindu setiap waktu hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Kami
Tuhan yang mengingatkan setiap kami malam hari ini sebagai orang-orang benar, bukan karena diri kami yang benar, tetapi karena Kristus sudah mati dan bangkit buat kami, sehingga kami dibenarkan, kami jadi orang benar. Yang selanjutnya kami mau belajar hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mungkin kami sempat jatuh, kami bangkit lagi, kami kembali lagi ke jalan Tuhan. Oh, kami kembali lagi belajar hidup dalam kebenaran. Kami minta ampun, kami bertobat sungguh-sungguh, sehingga kami tetap punya status sebagai orang benar. Dan orang benar diingatkan supaya kami jangan berada di tempat yang salah. Karena kalau kami berada di tempat yang salah, di tempat yang tidak seharusnya, maka kami akan mengalami kerugian, bahkan kerugian yang sangat besar, seperti yang dialami oleh Lot, dialami oleh Daud, dialami oleh Yunus, dialami oleh Petrus, karena mereka berada di tempat yang tidak seharusnya. Mari berikan kami hikmat, berikan kami tuntunan, supaya kami dengan hikmat Tuhan, kami jadi umat-umat Tuhan yang bijaksana, sehingga kami terus berjalan dan berada di jalan yang benar seperti yang Tuhan mau. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh menjadi orang benar yang berada di tempat yang benar. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati di dalam iman rohani. Iman rohani kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Diberkati dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Damai sukacita Tuhan dicurahkan. Suasana surga boleh kami alami. Diberkati dalam usaha pekerjaan. Diberkati dalam studi sekolah. Bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat setiap kami umat-umat Tuhan yang belajar hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Untuk mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mungkin sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan Engkau Tuhan pasti menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, karena Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktu. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ibadah minggu depan, ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Biar setiap kami umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus.